Bagi jiwa yang telah disucikan dan mata batin yang telah dibukakan hijabnya, alam semesta tidak lagi tampak sebagai serpihan-serpihan wujud yang terpisah dan berdiri sendiri. Seluruh ciptaan, dari butiran debu di bumi hingga gugusan bintang di langit, terangkai dalam satu kesaksian agung akan keesaan Sang Pencipta. Inilah salah satu ciri paling mendasar dari makrifatullah. Seorang arif billah, orang yang mengenal Allah, tidak lagi melihat makhluk semata-mata sebagai makhluk, melainkan sebagai tajalli, manifestasi atau penampakan, dari asma, nama-nama, dan sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Ia telah dianugerahi kemampuan untuk melihat yang satu di dalam keragaman ciptaan yang tak terhingga. Pandangan ini bukanlah sebuah hayalan filosofis, melainkan sebuah musyahadah, kesaksian batin yang lahir dari kedekatan dan cinta yang mendalam kepada Sang Halik. Tirai dualitas telah tersingkap dari hatinya, sehingga ia mampu memandang hakikat di balik bentuk, menangkap substansi di balik penampakan. Baginya, gemerisik dedaunan adalah zikir dari sifat Al-Hay, yang Maha Hidup. Deru ombak di lautan adalah gema dari sifat Al-Jalal, yang Maha Agung. Dan senyuman tulus seorang bayi adalah pantulan dari sifat Al-Jamal, yang Maha Indah. Perjalanan ini adalah perjalanan menemukan jejak Sang Kekasih di setiap sudut ciptaannya. Dalam khazanah tasawuf, alam semesta seringkali diumpamakan sebagai sebuah cermin raksasa yang memantulkan keindahan dan keagungan Allah. Bagi mata yang masih terhijab oleh nafsu dan keakuan, cermin ini tampak kotor dan buram, sehingga yang terlihat hanyalah bentuk-bentuk ciptaan yang terpisah-pisah. Namun, bagi seorang hamba yang telah membersihkan cermin hatinya dengan zikir dan mujahadah, alam semesta menjadi cermin yang jernih, memantulkan wajah Sang Pencipta dengan begitu jelas, meskipun dia tidak serupa dengan apapun. Para sufi mengajarkan bahwa setiap entitas di alam ini, sekecil apapun, adalah tempat penampakan, mazhar, dari salah satu atau gabungan dari Asmaul Husna. Sebuah bunga yang mekar dengan indahnya adalah manifestasi dari nama Al-Musyawir, yang Maha membentuk rupa, dan Al-Jamil, yang Maha Indah. Seekor semut yang bekerja tanpa lelah dengan sistem yang teratur adalah tajalli dari nama Al-Alim, yang Maha Mengetahui, dan Al-Mudabbir, yang Maha Mengatur. Dengan demikian, seluruh jagat raya menjadi sebuah kitab agung yang tak tertulis, yang ayat-ayatnya senantiasa mengisahkan kebesaran Penciptanya. Pandangan tauhid seperti ini mengubah cara seorang hamba berinteraksi dengan dunia. Ia tidak lagi melihat alam sebagai objek mati yang bisa dieksploitasi semaunya. Sebaliknya, ia melihat setiap makhluk sebagai saudara dalam kehambaan, yang sama-sama sedang bertasbih kepada Tuhan yang satu. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, bahwa langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya. Namun manusia seringkali tidak memahami tasbih mereka. Ketika seorang hamba telah sampai pada tingkat kesaksian ini, ia akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tidak lagi merasa asing atau sendirian di alam semesta, karena kemanapun ia memandang, di sanalah ia menemukan wajah Tuhannya. Ia melihat keesaan di balik keragaman, keteraturan di balik kekacauan yang tampak, dan kasih sayang di balik setiap peristiwa. Inilah buah dari makrifat yang menjadikan hati lapang seluas samudra. Konsep tajalli atau penyingkapan diri adalah kunci untuk memahami bagaimana yang satu dapat tampak dalam keragaman. Ibnu Arabi, seorang sufi agung, menjelaskan bahwa wujud alam semesta ini tidak lain adalah buah dari tajalli Allah. Allah, yang pada hakikatnya adalah harta karun yang tersembunyi, kanzun mahfian, berkehendak untuk dikenal, maka Dia pun menciptakan makhluk sebagai wadah bagi penyingkapan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tajalli ini terjadi dalam tingkatan yang tak terhingga. Setiap partikel di alam semesta menerima tajalli sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Manusia, sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk terbaik, ahsani takwim, memiliki potensi untuk menjadi cermin yang paling sempurna bagi tajalli ilahi. Itulah mengapa manusia diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi,
karena ia memiliki kapasitas untuk menampakkan seluruh Asmaul Husna secara seimbang. Seorang arif yang menyaksikan tajalli ini akan memahami bahwa keberadaan makhluk pada hakikatnya adalah keberadaan yang pinjaman. Makhluk tidak memiliki wujud yang mandiri. Wujudnya bergantung sepenuhnya pada wujud Allah yang terus-menerus memanifestasikan dirinya. Bagaikan cahaya lampu yang tampak pada dinding. Cahaya itu seakan-akan ada pada dinding, namun hakikatnya ia berasal dari sumber lampu. Jika sumber lampu itu padam, maka cahaya di dinding pun lenyap. Demikianlah perumpamaan wujud makhluk di hadapan wujud Allah. Dengan pemahaman ini, seorang hamba akan terbebas dari ketergantungan kepada makhluk. Ia tidak lagi mencari pertolongan, pujian, atau pengakuan dari sesama, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah manifestasi yang fana. Pandangannya menembus bentuk luar dan langsung tertuju kepada sang sumber hakiki, yaitu Allah. Inilah esensi dari tauhid yang membebaskan jiwa dari belenggu selainnya. Dalam perjalanan menuju makrifat, seorang salik harus mampu menyatukan dua konsep yang seolah-olah bertentangan, tanzih dan tashbih. Tanzih adalah keyakinan bahwa Allah Maha Suci, tidak serupa dengan apapun jua dari makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak dapat dijangkau oleh panca indera maupun akal pikiran. Ini adalah aspek transendensi Allah. Di sisi lain, tashbih adalah keyakinan bahwa Allah Maha dekat dan meliputi segala sesuatu. Dia bersama hambanya dimanapun mereka berada, dan dia lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Ini adalah aspek imanensi Allah, di mana jejak-jejak dan manifestasinya dapat disaksikan di alam semesta. Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang menunjuk pada kedua aspek ini. Seorang yang arif adalah ia yang mampu memandang dengan dua mata. Dengan satu mata, ia melihat tanzih, sehingga ia tidak akan pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan mata yang lain, ia melihat tashbih, sehingga ia menyaksikan manifestasi Allah dalam setiap makhluk. Ia melihat Allah dalam ciptaan, tanpa harus mengatakan bahwa Allah adalah ciptaan itu sendiri. Inilah pandangan tauhid yang sempurna, yang tidak terjatuh ke dalam penyerupaan, antropomorfisme, maupun penafian total, ateisme. Kesatuan pandangan ini melahirkan adab yang luhur. Ketika ia memandang keagungan ciptaan, ia akan mengagungkan sang pencipta yang tak serupa, tanzih. Namun ketika ia berinteraksi dengan sesama makhluk, ia akan melakukannya dengan penuh kasih sayang, karena melihat jejak sang pencipta pada diri mereka, tashbih. Ia menyembah Tuhan yang tak terlihat, namun ia mengabdi kepadanya dengan melayani hamba-hambanya yang terlihat. Salah satu buah termanis dari memandang keesaan dalam keragaman adalah lahirnya kasih sayang universal di dalam hati. Ketika seorang hamba tidak lagi melihat yang lain sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai manifestasi dari sumber yang sama, maka sekat-sekat kebencian, permusuhan, dan prasangka buruk akan runtuh dengan sendirinya. Bagaimana mungkin ia membenci makhluk, jika dalam makhluk itu ia menyaksikan jejak sang kekasih? Jalaluddin Rumi mengungkapkan pandangan ini dengan indahnya dalam syair-syairnya. Baginya, semua agama pada hakikatnya adalah jalan menuju sumber yang satu. Perbedaan syariat dan ritual hanyalah perbedaan wadah, namun isinya adalah kerinduan yang sama kepada Allah. Pandangan inilah yang membuat seorang arif mampu merangkul semua orang tanpa memandang suku, ras, atau keyakinan mereka. Ia melihat esensi kemanusiaan yang sama, yaitu ruh yang ditiupkan dari ruh ilahi. Kasih sayang ini bukanlah sekadar emosi sesaat, melainkan sebuah sikap batin yang permanen. Ia akan memperlakukan seekor semut dengan belas kasih, sebagaimana ia menghormati seorang raja. Ia akan memaafkan mereka yang menyakitinya, karena ia sadar bahwa mereka yang menyakiti pun pada hakikatnya adalah instrumen dari takdir Allah, yang di dalamnya terkandung hikmah yang tersembunyi. Ia melihat tangan sang sutradara di balik setiap gerak-gerik para aktor di panggung dunia ini.
Inilah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Karena di dalam hatinya yang mulia, beliau memandang seluruh ciptaan dengan kacamata kasih sayang ilahi. Beliau melihat potensi kebaikan dalam diri pendosa yang paling kelam sekalipun. Seorang pewaris Nabi yang sejati adalah ia yang hatinya telah menjadi lautan kasih sayang, yang mampu menampung semua makhluk tanpa terkecuali.